secara umum. Jadi masalah riba Allah hanya menyampaikan secara umum, larangan riba. Teknisnya siapa yang menyampaikan? Nabi yang menyampaikan. Tapi bab waris mulai dari hal yang umum sampai ke hal yang pembagian itu langsung Allah yang menjelaskan. Di mana dalam surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 12 dan An-Nisa ayat 176 itu langsung Allah menyampaikan pembagian bab waris. Nah, masalah ekonomi yang lainnya itu Allah tidak ikut campur. Nabi pun sama tidak ikut campur. Ketika ada sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, tolong ajarkan pada kami bisnis yang baik. Jawaban Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih paham masalah urusan dunia. Artinya tidak semua urusan dunia Allah dan Nabi yang ngatur. Tapi ada hal-hal penting yang diatur oleh Allah dan Nabi. Dan yang paling urgent langsung Allah turun tangan. Bab apa? Bab waris gitu. Kenapa? Sebab bab waris itu berpeluang untuk memunculkan perselisihan, permusuhan, pecahnya silaturahmi, cacakan tenan bahasa Indonesia. Perpecahan. Ya. Oh, Cacakan Allah nu ngatur. Nah, tetap ya. berpeluang pas ya, apalagi Nabi yang menyampaikan. Bisa kebayang sekarang tuh masalah sholat, kan sholat tuh tata cara sholat tuh bukan Allah yang menyampaikan tapi Nabi. Nah itu berpeluang beda pendapat, beda paham. Nah bab waris itu Allah yang langsung menyampaikan supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan pendapat. Misalkan pembagian laki-laki satu bagian, dua bagian, wanita satu bagian. Nah itu Allah yang menyampaikan, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Allah yang menyampaikan. Bisa kita bayangkan kalau yang menyampaikan itu Nabi, itu masih bisa beda pendapat. Nah Bapak Ibu, sebelum pembagian waris maka ada hak-hak yang harus disampaikan oleh Bapak sebagai suami kepada almarhumah istri. Haknya itu apa? Penuhi kewajiban-kewajiban Bapak kepada almarhum ketika beliau masih hidup. Apa kewajibannya? Yaitu menafkahi. Sebetulnya kewajiban suami kepada istri itu ada dua. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin, pelindung, pengayom. Jadi kalau istri tidak bahagia, nah eta teh suami belum bisa menjadi qawwam. Nah, tugas utama suami menjadi qawwam. Baru tugas kedua, kewajiban kedua itu memberikan nafkah. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan memberikan nafkah, sebagian nafkah pada istri kalian. Jadi nafkah itu yang dikasihkan tidak semuanya. Jadi ketika ketika almarhumah masih hidup, kemudian bapak tuh ngasih nafkah, itu tidak harus semuanya. Kenapa? Suami itu di harta suami ada hak nafkah orang lain. Siapa? Ibunya, saudara perempuannya. Ketika saudara perempuan tuh belum ada yang tanggung jawab. Jadi ketika misalkan akang itu punya adik atau kakak itu belum nikah, atau mohon maaf posisinya janda, maka itu tanggung jawab saudara laki-laki. Makanya kewajiban menafkahi pada pasangan atau pada istri itu tidak harus semuanya, tapi harus sebagian. Kenapa? Sebagian lagi buat hak yang lain. Siapa? Ibunya dan saudara perempuannya. Nah, dalam Al-Quran nafkah itu ada 3. 2 hal Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nafkah yang pertama itu adalah makanan. Nafkah yang kedua itu adalah pakaian. Nah, yang dimaksud pakaian bukan hanya baju yang kita pakai, tapi yang dimaksud pakaian itu adalah apapun yang dia pakai. Misalkan perhiasan yang dia pakai, tas mahal yang dia pakai, kacamata, apapun yang dipakai oleh istri, oleh pasangan kita, itu adalah nafkah pakaian. Bahkan sekalipun mobil, jadi kalau misalkan suami itu ngasih mobil
dan mobil itu dikhususkan buat istri kita, itu adalah nafkah. Nah, termasuk juga perhiasan itu adalah nafkah pada istrinya. Ketika istrinya wafat, itu menjadi hak siapa? Menjadi hak ahli waris. Jadi perhiasan itu milik istri. Nah, tapi tidak semua bentuk emas itu adalah pakaian. Misalkan logam mulia. Logam mulia pakaian bukan? Bukan. Kenapa? Itu investasi, tidak dipakai. Jadi beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan otomatis dipakai gitu kan. Cincin, gelang atau kalung itu adalah pakaian. Walaupun dipakainya itu hanya sekali atau hanya sekali. Kan baju yang kita pakai juga ada yang tiap hari kita pakai atau tiap minggu, ada juga kita pakai kalau keundangan, atau misalkan kita pakai setahun sekali. Misalkan baju putih itu dipakai ketika misalkan sunat Id gitu kan. Nah, itu jadi yang namanya pakaian tidak mutlak harus dipakai setiap saat. Walaupun itu sesekali kita pakai, itu pun dalam bentuk pakaian. Nah, jadi nafkah itu yang pertama adalah makanan, yang kedua pakaian. Allah tegaskan, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang ketiga itu adalah tempat tinggal. Nah, yang ketiga itu tempat tinggal, tapi yang ketiga ini itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah nafkah, itu adalah bukan nafkah, tapi harta gonung gini. Ada juga yang mengatakan itu adalah rumah itu milik suami ketika yang belinya suami gitu. Nah, pendapat yang pertama bahwa rumah itu bagian nafkah, itu mereka mengacu pada surat At-Tolak ayat 6. Kata Allah, askinu min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri dan anak-anakmu di tempat di mana kamu tinggal. Nah, artinya ketika misalkan bapak ketika almarhum masih ada tinggal pada satu rumah yang sama, maka ada ulama yang mengatakan itu adalah nafkah buat istrinya. Pendapat yang kedua, itu bukan nafkah, tapi itu punya suami ketika yang belinya itu suami. Itu kan rumah tuh ada yang belinya suami full dari hasil keringat suami, ada juga rumah tuh yang belinya itu istri dari hasil warisan atau dari hasil dia mencari nafkah atau kerja keras. Nah, ketika rumah ini dibeli oleh uang suami, maka pendapat yang kedua tadi itu adalah milik suami. Ada juga pendapat yang ketiga bahwa rumah itu adalah rumah gunung gini. Nah, istilah gunung gini itu tidak dikenal dalam Islam. Kenapa? Istilah gunung gini bukan dari Islam. Gunung gini itu dari Jawa. Tapi dalam dunia ilmu faraid itu ada istilah lain yang sebanding dengan gunung gini, namanya syirkah. Yang mendasari syirkah itu surat An-Nisa ayat 32. Kata Allah, lirijali nasibu mimaktasabu wali nisa'i nasibu mimaktasabna. Bagi laki-laki itu ada bagian yang kau usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian yang kau usahakan. Ketika bapak menikah sama ibu tuh belum punya rumah. Nah, kemudian setelah menikah punyalah rumah, beli rumah. Nah, rumah itu adalah sebagai syirkah. Nah, saya secara pribadi itu lebih mengakui rumah itu pada dua pendapat. Pendapat pertama, rumah itu sebagai nafkah. Pendapat kedua, rumah itu sebagai syirkah atau gonogini gitu. Kenapa rumah itu sebagai gonogini? Sekalipun istri itu sebagai ibu rumah tangga, yang mencari nafkah itu bapak. Nah, sekarang siapa yang ngurus rumah itu? Jadi siapa yang memanage rumah itu, kemudian juga siapa yang mengurus anak-anak. Nah, artinya ketika suami mencari nafkah, maka kita jangan lupakan kontribusi istri. Jadi istri pun punya kontribusi. Sekarang kalau misalkan bapak mencari nafkah atau suami mencari nafkah, kemudian juga kemudian istrinya ibu rumah tangga, siapa yang mengurus rumah? Kalau kita serahkan untuk ngurus rumah pada orang lain, itu butuh biaya yang tidak sedikit. Sekarang siapa yang mendidik anak-anak, ngurus anak-anak?
Kalau itu tidak dilakukan oleh ibunya atau oleh istri bapak, maka itu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau hitungan-hitungan materi itu akan besar. Makanya ketika salah satu wafat, maka harus diberlakukan dulu syirkah. Nah jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi nafkah makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Untuk tempat tinggal, mangga. Untuk rumah, mangga. Apakah itu mau kategori milik mama, milik istri, atau itu adalah syirkah gunung gini. Nah, tapi kalau ada aset-aset yang dipakai oleh almarhum seperti perhiasan, tas mahal. Kalau tas biasa mangga. Mohon maaf, maksud saya kalau pakaian atau tas yang tidak nilainya itu tidak terlalu signifikan, maka kesepakatan ahli waris mau dibagikan atau mau seperti apa, mau disedekahkan boleh. Bagaimana kalau misalkan disedekahkan, apakah boleh dari warisan disedekahkan? Tentu saja boleh. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 8, kata Allah, wa idah dorol kismata ulil kurba wal yatama wal masakin farjukuhum. Dan pada saat pembagian waris itu hadir kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, farjukuhum, kalian tuh boleh ngasih rezekinya, boleh sedekah. Nah, artinya ketika ada bagian-bagian yang menurut para ahli waris kayaknya ini mah tidak ada nilainya, atau misalkan nilai nanti enggak terlalu besar, maka itu sedekahkan. Itu sudah Allah jawab dalam surat An-Nisa ayat 32, ayat 8. Nah, jadi segala persoalan waris, hibah dan lain sebagainya, khususnya waris, sedekah dan lain sebagainya, Allah sampaikan, sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Nah, artinya sekarang tuh mana wilayah-wilayah yang itu milik almarhumah mama, ibu, mana wilayah yang itu milik bapak. Nah, itu dipilah. Nah, nanti mana yang harusnya dibagikan, mana yang tidak gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Yang namanya waris, mohon maaf sekali, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Pembahasan waris Allah sampaikan dan surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12. Dan di An-Nisa ayat 13-nya kata Allah, barang siapa yang melanggar hukum kami, maka kami akan adab khalidan fiha, kalian akan kekal di dalamnya, naudzubillah. Jadi pembagian waris harus kita lakukan walaupun prosesnya tidak harus cash. Jadi ada bagian-bagian yang tidak langsung dibagikan. Mohon maaf, kalau perhiasan itu kan relatif lebih mudah. Kalau perhiasan uang cash atau misalkan yang nampak itu lebih mudah dibagikan. Beda dengan rumah tuh, apalagi rumah tuh hanya satu-satunya rumah. Nah, maka itu tidak mudah kita untuk membagikannya, itu butuh proses. Makanya Syekh Ali As-Sobuni, seorang syekh di bidang syariah, beliau dosen luar biasa di Ummul Qura Mekah. Beliau mengatakan bahwa pembagian waris itu ada 3 cara pembagian. Yang pertama adalah pembagian langsung atau pembagian cash. Contohnya apa-apa yang bisa kita cepat bagikan, segera bagikan. Misalkan perhiasan, uang cash, nah itu harus segera dibagikan. Yang kedua, yang kedua, pembagian secara delay atau ditunda. Misalkan ada rumah mah sulit untuk cepat dibagikan atau cepat dijual, kecuali ada ahli waris yang dia bersedia membeli rumah itu. Jadi kalau misalkan rumah tuh dibeli oleh ahli waris, masalah gitu, dengan harga yang sesuai gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah, pembagian yang ketiga, cara pembagian yang ketiga itu adalah pembagian yang kontinu itu berkala. Jadi kalau misalkan almarhumah ibu tuh punya
kos-kosan. Nah, kos-kosannya tidak harus dijual, tapi dibagikan pada saat ada hasilnya gitu kan. Atau misalkan ibu tuh punya saham di mana misalkan, nah sahamnya tidak harus dijual tapi dibagikan hasilnya. Nah, kan ada juga misalkan orang tua tuh punya perusahaan. Nah, perusahaan itu sebagai sumber kehidupan anak-anaknya. Nah, itu tidak harus dijual tapi dibagikan pada saat ada hasilnya. Nah, itu 3 teknis pembagian menurut Ali Asobuni. Enggak, tinggal nanti Bapak Ibu di list mana yang betul-betul milik almarhumah mama, mana aset-aset yang milik Bapak gitu. Nah, bagaimana kalau ada aset yang menyatu seperti Sirkah Gunung Gini, di sana ada aset mama dan juga di sana ada aset bapak. Nah, kalau kondisinya seperti itu mohon maaf, sebagai bakti anak pada orang tua itu mah tahan dulu, itu pembagian secara delay gitu, itu bagian bakti pada orang tua gitu kan. Jangan memaksakan itu harus dijual. Kita juga selain menjalankan syariah, sebagai menjalankan sunnah Nabi, kita juga harus menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita. Jadi tidak harus semuanya cash langsung dibagikan, ada aset-aset yang harus ditahan dulu gitu. Nah, nanti mohon maaf, misalkan Yosua Bapak tos misalkan usia tentang 70-an ya, 78, Yosua Bapak 78, tapi kan itu bukan menjadi alasan Bapak akan duluan wafat gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada anaknya ahli waris yang lain yang wafat duluan. Nah, ketika Bapak wafat, misalkan ketika Bapak wafat, nah sebelum Bapak wafat itu ada ahli waris yang wafat. Mohon maaf, dalam ilmu waris, ketika ada ahli waris yang wafat sebelum almarhum, beliau tidak berhak mendapat bagian. Jadi misalkan sekarang ketika mama wafat kan masih pada hidup, nah bapak masih ada. Nah, sebelum bapak wafat ada yang wafat ahli waris, misalkan anak pertama wafat, nah beliau itu tidak berhak mendapatkan bagian warisan selama anak-anak yang lain masih ada, apalagi anak laki-laki. Misalkan anak pertama perempuan, ini contoh anak pertama perempuan, nah kemudian ada anak-anak yang masih hidup, misalkan 2 laki-laki 1 perempuan, nah maka cucu bapak itu tidak berhak mendapat bagian. Nah, cucu yang berhak mendapat bagian itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan catatan anak laki-lakinya sudah tidak ada yang sudah pada wafat. Jadi misalkan akang anak laki-laki sudah pada wafat, adalah dari akang tuh cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki tuh dia berhak mendapat warisan dari bapak walaupun masih ada anak perempuan gitu. Nah, nanti cucu perempuan dari anak laki-laki itu ketarik oleh cucu laki-laki gitu. Nah, sehubungan di sini tuh komplit, ada laki-laki ada anak perempuan, maka cucu itu tidak berhak mendapatkan warisan kecuali cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu pun kalau anak laki-lakinya sudah pada wafat gitu. Nah, jadi nanti pas misalkan pembagian rumah ini, misalkan itu rumah bunuh gini Sirkah, nanti pas pembagiannya setelah bapak tidak ada, nah dibagikannya itu harus dibagi 2 dulu, sebagian aset mama, sebagian aset bapak. Nah, siapa yang menjadi ahli waris aset mama, siapa yang menjadi ahli waris aset bapak. Tapi kalau pada faktanya nanti misalkan bapak tuh wafat meninggalkan 4 anaknya, jadi anaknya tuh belum ada yang wafat ketika bapak wafat, maka ini nggak usah dibagi 2 dulu, langsung bagikan. Kenapa? Ahli warisnya kan masih ada semua gitu, jadi tetap hasilnya akan sama gitu, Jadi ketika bapak wafat, kemudian ahli waris pada saat mamah wafat itu masih pada ada, nah
itu tidak perlu dibagi dua dulu. Tapi kalau misalkan sebelum bapak wafat ada ahli waris yang wafat, nah ya harus dibagi dua dulu. Kenapa? Karena nanti aset yang dari mama itu ahli warisnya 4, aset yang dari bapak ahli warisnya 3 gitu, yang masih hidup gitu. Nah seperti itu. Paham ya teh? Tapi ke mama 4 ya, bukan 3. 4. Oh tetap 4. Ya tetap 4. Jadi ahli waris mama itu tetap 4 karena pada saat mama wafat semuanya masih ada gitu. Nah walaupun pembagiannya dilakukan setelah beliau wafat, misalkan anak pertama tuh udah wafat setelah mama, tapi pembagian warisnya itu jauh setelah wafat wafat anaknya, maka tetap yang jadi patokan bukan pembagian warisnya, yang jadi patokan itu adalah wafatnya. Jadi pada saat mama wafat itu yang menjadi patokan gitu. Itu Ya, kartos ya. harta. Oh, kartosnya masih kartos lah. Lebih misalnya sensitif ya. Pedang harta. Nah terus gini, jadi pertanyaan, muncul pertanyaan. Ada pertanyaan? Abi mah iya pesan ya pertanyaan. Saya teh kontrakan. Mana teh? Teh kontrakan 4 kamar. Nah, bapak teh masih aya itu bade di tadi nama yang aya inisiatif yang di nang yang di misalnya sebulan teh sabaraha misalnya orang dibagikan misalnya kan bapak terus seorang putra tempat dibagi rata atau bagi misal itu masuk karena kumaha eta gitu Ya. Nah gini, kontrakan tuh itu adalah usaha bersama yang dilakukan oleh orang tua gitu kan. Nah pembagiannya bagaimana? Pembagiannya tadi itu juga masuk pada kategori syirkah. Gunung gini, walaupun memang mohon maaf, memang ada ustadz yang saklek, jangan ngomongin gunung gini, gunung gini mah tidak ada dalam Islam. Saya sepakat, istilahnya nggak ada gitu. Jangan kan gunung gini, tahiyatul masjid pun nggak ada. Nabi tidak menyebutkan kalian tuh harus sholat tahiyatul masjidnya ada, tapi substansinya ada. Kata Nabi, idza dakhala masjid shollu raka'ataini, apabila kalian masuk masjid sholatlah 2 rakaat. Nah Nabi menyebutkan istilah tahiyatul masjid enggak, tapi substansinya ada. Nah sama syirkah pun Nabi tidak menyebutkan istilah syirkah, tapi secara substansi ada. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 32, lirijali nasibum mimma iktasabu wa linisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki itu ada bagian yang kau usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian yang kau usahakan. Kos-kosan ini misalkan yang ngebangun tuh bapak, tapi yang memanage, yang ngatur mama gitu. Nah artinya di sana ada kontribusi mama. Nah ketika kos-kosan itu atau kontrakan itu ada yang store uang, maka uangnya itu dibagi 2 dulu. Sebagian buat bapak, sebagian punya mama. Nah yang punya mama itu nanti bapak dapat lagi 1/8, sisanya buat anak-anak, 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan gitu. Nah muncul pertanyaan, kenapa sih laki-laki itu, kenapa dalam Islam tuh seolah-olah laki-laki itu tidak adil? Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian? Sebab tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar gitu kan. Laki-laki itu dia bukan hanya bertanggung jawab pada keluarganya beliau, tapi juga dia bertanggung jawab pada saudara yang lain. Mohon maaf, misalkan teteh tuh, contoh ya teh, misalkan teteh tuh ditinggal wafat oleh suami. Nah yang bertanggung jawab kepada teteh dan anak-anaknya, keponakan akang siapa? Itu adalah saudara laki-laki. Jadi ketika dalam kondisi ekonomi tidak mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, maka saudara perempuan menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Makanya laki-laki itu berhak mendapat 2 bagian gitu. Dan masuk juga suami. Kenapa suami mendapat
bagiannya lebih besar 1/4, sementara perempuan 1/8, sebab suami itu punya tanggung jawab menafkahi itu gitu. Kalau ini Ustaz, yang emas dibagi apa karena masih ada bapak apa kebagian Nah, atau gimana? yang emas itu afdolnya Ya. itu harus segera dibagikan. Itu masuk pada kategori pembagian cash gitu jadi seperti emas perhiasan emas, atau misalkan tabungan mama gitu. Misalkan mah tuh ketika wafat punya tabungan, nah eta mah harus segera dibagikan gitu. Beda lagi kalau misalkan tabungan bapak. Kalau tabungan bapak ya itu mah uang bapak gitu. Jadi yang dimaksud gunung gini itu aset-aset yang diam, aset-aset yang itu ada kontribusi berdua gitu. Kalau uang itu adalah milik pribadi. Kenapa milik pribadi? Sebab ada kejadian, ada kisah zaman Nabi, datang seorang sahabiah, sahabat wanita pada Nabi, ya Rasulullah, suami saya tuh termasuk suami yang pelit. Bolehkah saya mengambil uang dari suami saya? Kata Nabi, silahkan, kamu boleh mengambil uang dari suamimu hanya secukupnya. Kalau ngambil uang sampai menguras rekening mah eta mah ngarampok gitu. Jadi mengambil uang hanya secukupnya. Nah itu. Jadi bapak kebagian apa enggak kalau yang masih itu? Ya. Kayak masih. Oh iya, pasti kebagian. Iya, Ya, iya. tadi 1/8 itu. ya. Jadi dari emas itu adalah aset mama, maka bapak mendapat 1/4. Nah, 1/4 sisanya Ayo, ya ini bapak tulis weh. mendapat 1/4. Nah, sisanya sisanya 3/4 itu dibagikan pada anak-anak, dan pembagian 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Hoyong di ieu weh. Ustaz punten Iya, miwarang, Kang. punten. Kan kita nya aya 3/4 bilih teu ngartos hoyong ieu cenah bade miwarang. Misal we ku nominal we 10 juta we dikeurkeun pake miwarang ya punten ya. Enggak. Da Kedah mau kalkulator tadi. serius. Dibagi 1/4 dulu buat bapak dari Maklum ieu IQ-na rendah. Iya. IQ-na rendah. Aya ieu na kata Kertas. Sedang jadi video. IPK-na 2 sadayana ya maklum. Harus kumlot. aya ieu Lulus Aya. tema. Itu kumlot mah bapak. Bapak jago matematika. Aya Lulus nu tema. jurusan sains apa menghitung matematika, Akuntansi. Abi mah matematika, fisika biasanya. Desain bahasa. tapi sampai dia kalau Abi Ya. ada hitungan mah jagoan, Ya. mah hitungan mah Terus saya di samping aya tangan. hitungan lah. Misal 10 juta di situ. Tadinya punten ya Pak Ustadz ya. Ada itu kan. 10 juta ya. 10 juta we mah kangge sampel. Contohnya janten Bapak 10 itu juta dulu. perhiasan misalnya perhiasan 10 juta. Ya, 10 juta. Berarti bapak kebagian 1/4 Ya, dulu. terus kan anu itu kan aya bapak. Bapak terus tukung nami ya bisa. Iki anak pertama teh Ani nya. Atau anak perempuan. Anak ke-1 kedua Anak ketiga satu, dua, keempat tiga. biar Satu, cepet dua, nulis. tiga. Artinya Laki-laki 1, perempuan. 2, 3. bapak Laki-laki 2. Jadi jangan kan. anak Oh, 1. terus satu Ani nya biasanya Ya, oh laki-laki. begitu. Perempuan. Ani perempuan. Bapak nyamperin. Oh, Itu di kamar. Dua. oh jangan. Iya jelas. Anak ketiga Sarah. Tes dulu kan panas dulu. Panas dulu. Enggak. Bapak 1/4, kengna jantan 2.500.000. Bapak teh satu kebagian 1/4 ya. Ya, 1/4. Kebagian dan itu juga 2.500.000. Nah, Di sana. nah di sini aja kalau ini Panas sekarang tuh. Mencintai.
lamun perempuan seberapa tuh? Nah, perempuan tuh 1.250.000. 1.250.000. Bilnya berapa persen? Satu, tadi berapa persen? Ya. Dan Per anak. bapak Satu. ya. Satu perempuan tuh kebagian tuh 1/4. Satu- 1/8 ya. Satu. Enggak, itu satu bagian dari 3/4. Jadi Ya, tilu jantan 7.500.000 tuh, sisanya 7.500.000 tuh dibagi 6. Oh, Ya, dibagi 6. Bagian Ya, karena 2 bagian buat laki-laki, 1 bagian buat perempuan. Jadi laki-laki 2 ya. Iya. Ya, 2. Jadi masing-masing 2 ewang gitu kan. Jadi 7.500.000 tuh dibagi 6, 1.250.000. Nah, itu buat anak perempuan. Nah, berarti 1.250.000 kali 2, 2.500.000 2.500.000 nu buat anak laki-laki laki-lakinya. ya. Itu ya rumusnya dia tadi. Oke. Hasil dari kakek. Iya, 50.000-nya. Iya. Tuh, laras kan hitungan dari kamu. Dah kamari ge bege bulan belajar heula ayeuna mah kan aya kalkulatorna gitu teh. Oh, aya Aplikasina nya. iya. Wah, ayeuna mah gampang ini aya aplikasina. Ya. Nah, lebih Aplikasi hafal. waris semua. Oh, itu. Ya. Padahal abdi teh Iya. rencana teh kieu Pak Ustad anu hoyong disegerakan teh diantarana ieu perhiasan heula ai tak ari upami siga anu tanah kieu mah lah abdi mah kangge gambaran mun nu tadi di tadi nya Iya, gitu lah ya. gini di delay oge ya non ya salah satunya itu gitu da non kada butuh ilmu na oge kan ya jadi ngambil keputusan ku ilmu mah bagus ya bisa teu asal teuing lah istilah Kali hasilnya di tataras ta ieu nya ieu mah tos laras ieu nya berarti nya bener itu tos laras ta abdi ge anu mase ti basa ge disegerakan abdi teh di basa teh cuman nya salah satu nama tapi saya teh minim ilmu teh minim ilmu terus minim penyampaian oke abdi teh basa teh tos menuju ngariung ge yang dibagikeun cuman abdi teh salah satu teh abdi teh ngajaga ulah dugikeun ribut pecah teh gara-gara teu paham gitu teh ieu teh teu paham ya dibagikeun tah matak eta ai ngobrol jeung sanes kedah disegerakan atuh cenah kedah tapi abdi hoyong ngelindungi heula kaum dugikeun jadi pilih ieu kitanya pilih abdi ge sieun salahnya sieun kabagian dosa oge da pilih naon masuk dosa anu ngulur-ngulur masalah nu waris teh nya eta salah satuna eta hongku lah Ya. Ada yang harus disampaikan lagi sama Pak Ustadz? Untuk pembagian mah cekap gitu, gitu. Mana bila patarosan di luar ini juga boleh, misalkan kasusnya tuh keluarga yang lain mah nggak boleh. sok we Tapi iya Pak Ustadz, secara hukum perdata nanti kedepannya seperti apa gitu? Ya. Nah, gini, hukum perdata tuh memang akan beda dengan hukum Islam, karena hukum perdata itu mereka menggunakan hukum apa? Menggunakan hukum negara. Biasanya mereka landasannya ke undang-undang. Nah, pembagian waris pun menggunakan kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam, mohon maaf, kompilasi hukum Islam itu dibuat lewat persidangan kalau nggak salah di DPR, diputuskannya itu di DPR. Nah, mohon maaf bahwa kompilasi hukum Islam ada bagian-bagian yang menurut saya itu memang dalam tanda petik kurang sesuai gitu, kompilasi hukum Islam. Nah, kedepannya hukum perdata mungkin akan dibutuhkan tanda tangan ahli waris gitu. Biasanya misalkan nanti sebelum bapak wafat tuh ada misalkan anaknya yang wafat. Nah, biasanya si cucu nate ikutan tantangan gitu. Nah, kalau masuk ke pengadilan agama
maka dianggap si cucu eta teh sebagai ahli waris. Ini yang sering kali konflik gitu kan. Sering kali konflik tuh cucu kan bukan ahli waris. Nah, di hukum kita cucu juga dianggap sebagai ahli waris. Makanya nanti akan keluar surat penetapan ahli waris. Nah, penetapan ahli waris itu juga cucu ge diasup-asupkeun ku si Pengadilan Agama teh. Nah, makanya sebisa mungkin penyelesaiannya hindarilah hukum negara untuk apa ya, supaya kita tuh aman gitu kan. Sama seperti gini, kita masukin uang ke bank kan, mau tidak mau kita tuh akan ada ribanya. Nah, ketika kita masukin pembagian waris lewat Pengadilan Agama, mau tidak mau kita tuh akan memakai hukum negara gitu. Kalau misalkan mau menggunakan hukum perdata, cukup menggunakan bukan sampai pada pembagian waris, cukup memakai hukum perdata tuh hanya untuk jual beli. Misalkan tanah tuh mau dibagikan, jual beli kan, dalam proses jual beli itu harus ada tantangan ahli waris terus sampai sakit tuh gitu sampai proses jual beli. Nah, untuk pembagiannya itu jangan menggunakan Pengadilan Agama, itu akan lebih aman. Sok kuping Pak Ustad dina seliweran TikTok, jantan kan mau tidak mau kita akan terlibat dengan KUA. Ya. Tadi kan negara ya. Betul. Ya untuk mengukur aset itu harus konsultasi dengan negara, benar nggak? Ya, gitu. Gini. Jadi memang tidak bisa terlepas dari Betul. negara gitu. Ya, kita memang sulit sekali untuk melepaskan dari proses negara. Iya. Nah, sebisa mungkin diminimalisir. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak bisa, misalkan penjualan aset. Nah, penjualan aset itu tidak akan lepas dari hukum negara. Misalkan harus ada penetapan ahli waris. Nah, itu yang sulit. Jadi ketika beda dengan pembagian uang cash mah tidak usah berhubungan dengan negara. Tapi ketika pembagian aset mau tidak mau ada keterkaitan dengan negara. Misalkan tadi ini harus, kata notaris ini harus ada tantangan ahli waris. Nah, untuk menentukan ahli waris itu ada penetapan ahli warisnya siapa aja. Nah, itu yang sering kali konflik. Di hukum negara penetapan ahli waris itu anak dan cucu. Di hukum Islam ahli warisnya anak semuanya gitu. Nah, makanya ketika sulit untuk menghindari hukum negara, maka harus ada mediasi gitu. Jadi tetap harus ada mediasi untuk penyelesaian ini gitu. Nah, kalaupun pada akhirnya menjalankan hukum negara, yaitu mah mediasi bukan Sudah tidak diperlukan ya, lagi. maksudnya terdosa gitu kan. Bagi mediasi tidak dosa ketika misalkan kekeh ada ahli waris yang ingin menjalankan melaksanakan hukum negara. Ya, ahli waris yang ingin konsisten melaksanakan hukum Islam tidak dosa gitu. Tidak dosa. Gitu. Jadi betul bahwa kita tidak bisa terlepas untuk pembagian aset itu tidak lepas dari hukum negara, karena bagaimanapun juga penjualan aset itu harus ada tanda tangan ahli waris. Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris itu penetapannya ada di Pengadilan Agama. Kena pajak juga. Iya, Amarites ngobrol dengan yang emang dari keluarga ABOG rumit Ya. gitu teh. Sampai dari penjualan itu harus bayar ke negara 50% kalau melebihi dari 1 miliar, benar ya Pak Ustaz? Nah, Penjualan. itu jadi 50% harus bayar ke negara. Ya. Terus Pajak mungkin ya. pajaknya Ya. atau ya. Ya tanah dibayaran itu. Ya. itu. Nah, Peraturannya kayak itu mah abdi kira uninga Oh, iya. masalah itu mah, cuman yang pasti bayar teh
pasti ada gitu kan, tidak kecil gitu. Iya. Ya tidak kecil tuh apakah 10%, 20%, saya kurang tahu gitu kan. Nah, yang pasti memang bayar tapi lumayan besar. Iya. Sudah pas kacontohan keluarga abi Pak Ustadz di Pangalengan, oke gitu terlalu banyak anak, terus orang tua juga tidak memberikan wasiat apapun, waris apapun. Setelah wafat baru itu di adanya pembagian gitu, dan terjadinya perselisihannya dari situ gitu. Makanya abi teh inisiatif mengundang Pak Ustadz gitu karena belajar dari keluarga, jangan sampai keluarga ini seperti ini lagi gitu Pak Ustadz. Karena abi di dia Pak Ustadz sebagai menantu, terus abi tinggal di sini juga gitu. Takutnya yang lain berharap abi yang ingin di sini gitu, ingin menguasai gitu. Dan abi teh tiasa kumaha gitu. Kayak mana Pak Ustadz dia. Ya, nah ini dan pembagian waris pun memang saat ini bisa aman, tapi ke depan belum tentu. Iya. Nah itu jadi mungkin sekarang tuh aman ketika anak masih pada ada, tapi ketika orang tuanya udah pada wafat, nah nanti generasi cucu. Makanya kenapa Nabi itu sangat menekankan pembagian waris itu harus cepatnya dibagikan, karena generasi berikutnya ini akan muncul konflik gitu kan. Nah makanya untuk mengantisipasi itu dibutuhkan hitam di atas putih. Nah hitam di atas putih itu bisa abdolnya itu tercatat di notaris. Kalau notaris mah kan sesuai dengan kebutuhan klien biasanya gitu. Jadi notaris itu misalkan tolong dibuatkan pembagian waris langsung pada nominalnya, itu bisa langsung. Tapi nggak tahu apakah notaris sama seperti itu harus sekian persen gitu, atau bisa juga dibuat secara internal. Internal tuh itu hanya berlaku kita saja, tapi nanda tangan di atas materai gitu. Itu bisa saja seperti itu. Ya, yang Bapak Itu gaji Bapak. Kalau masalah gaji kan Bapak masih ada gaji nih. Apakah berhak gitu kan orang itu anak mengatur gitu. Kayak gini kan Bapak, karena Bapak udah sepuh gitu kan. Bapak nitip ke anaknya, tapi ternyata si anaknya ngatur apakah berhak apa tidak kan. Kalau menurut Pak Ustadz. Nah kalau gaji berarti gaji pensiun ya. Iya. Nah kalau gaji mah gini, gaji itu menjadi nafkah istri dan anak-anak yang kalau perempuan udah dewasa dia tidak ada yang bertanggung jawab. Misalkan ada anaknya yang belum nikah, baru itu menjadi tanggung jawab bapak gitu kan. Ketika istrinya masih ada, bapak berhak menafkahi istrinya. Tapi ketika istrinya sudah wafat, kemudian anak-anaknya sudah dewasa dan anak perempuan sudah ada yang bertanggung jawab, maka uang itu mutlak milik bapak gitu. Nah kalau misalkan di manage oleh salah satu anaknya nggak masalah gitu, karena kondisi kesehatan, kondisi fisik sudah tidak memungkinkan manage keuangan, di manage oleh anaknya, nggak masalah gitu. Tapi tetap tadi harus harus ada keterbukaan sama anak-anak yang lain supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi gitu. Nah, udah nama nanya kalau kan nu bijak inti namanya tanya. Katanya udah nama nu bijak. Masalahnya lamun anu cediat ge jadi masalah eta hukum sih kendala nama. Jinten ayeuna teh kieu masalah teh nya ke atas teh nya itu jintennya abdi teh katitipan atas nu bupatehnya itu masalah. Aya disimpan namina ge tas sepuh naroskeun wae gitu di atas sebelah aya beta alium ka naon ya katuduh ieu gitu naonnya Tapi suzon gitu. nya bisi suudon bisi dianggo ku abi tah nya bilih dianggo gitu ku abi gitu tah terus ari ayeuna teh abi teh alium lah teh
sok ya berusaha tuh kakak nya Masih tanggung jawab gitu. sok atuh tah maksud namanya ada akhirnya ke atas mah itu maksudnya abis teh konsen teh hanes ka dieu wae gitu aya nu sanes tah ari pas dicobian ke rakat teh abis sih aya rencana sok ieu dua sasi kumahanya ya lamun ari apek teh janten aduh janten no aku mah ya maksudnya teloya gitu gitu teloya gitu misalnya teh kebutuhan makan teh nya kedah nama sakieu ngadaun janten satadi mun cai mah mun tadina cai mah nu tadina normal ada dialitan dikerelekeun gitu lah istilahna mah kitu lah ada abdi teh aduh tong kitu teuing oge cuman ai hoyong ngagur abdi teh nya salah satuna alium ribet oge gitu Terus ditegur, sarang ieu gendeng teh pas ya sarang ieu Kalau abdi teh kabarnya sih isin gitu baik-baik sih. kurma abdi teh pangalitna gitu bungsu aya tegur ka mohon abdi teh sieun kumaha gitu si abdi teh ngemot teh eta ai nya maksudna kan tadi gini ngadang penceramah nu paling tadi kan intina mah cenah anu non tentang warisnya intinya mah sing ala akur cenah itu nya da urang teh sebabnya tadi teh lah panu nu ceramah teh nya salah satu namanya intinya mah akur cenah eta terus saling mengingatkan ari abdi teh yang mutan jeung berat juga eta aduh kumaha ai abdi teh ngobrol jeung laka sok atuh dek ku abdi deui mah teu pernah naon cuman ya ada kita alin sudon gitu hoyong terbuka ai diingatan ngambek gitu aduh Kayak kesinggung kayak bosan jadi Gitu. lebih kabarnya rada. gitu Saya eta bapak abdi mah iya gitu. saya adatna gitu untuk tapi da abdi ge aya niat hoyong ngalaraskeun gitu nya da anjeunna teh sasaha lah sadarahkeun ya maksudna mah nya kakak lah gitu da mun maot teh meureun orang ge diurus ka anjeunna istilahnya panguruskeun lah mun aya lagi abi mah kadinya gitu hoyong ngalaraskeun lah gitu puasa istina mah gitu lah Iya. gitu ya terus naon deui nya ya eta aya sok we ari bisa teh percanten sehari mangga sok abi cenah deui ai maksudna teh rata teh sieun atos teh kan ageung gitu ya kalau teh kata picana teh cuma Kecianan gitu katanya kan. si kasihanan bisi ku abi meureun bisi jalan-jalan abi teh ka mana meureun Iya. gitu buka ya itu Iya. aing dituliskeun detail kan maksudnya kumaha nuliskeun detail jika keluar 5.000 10.000 kan kumaha deh bingung Iya. ngajelaskeun kana Ya, sedangkan artinya kalau artos tidak artinya catatan itu dibutuhkan tapi tidak harus rinci seperti itu misalkan per minggu atau per bulan dikeluarkan buat operasional bapak nah disimpan sebagian buat investasi misalkan punten bapak teh butuh ke dokter butuh apa gitu kan jadi jangan sampai dihabiskan semuanya misalkan sebagian misalkan tiap minggu keluarkan sakieu gitu kan tidak harus misalkan teh dicatat 5.000 kang ongkos kan nggak usah gitu kan gitu jadi secara umumnya aja gitu kemarin ge sesa 7.500 abi mah nyawa tuh we jang jajan abi tah aya sesa 7.500 rek ditagih abi mah kang jajan abinya itu 7.500 soalnya disungkeun da maksudna da teh nya ngaribetkeun artos 7.500 istilah anak mah kitu bilih Kalau di nanti namanya tuh kayak sebulan dijatah gitu. nya meningkat Abi tuh gitu ya tapi kalau masuk apa sih namanya tuh kalau logika sih nggak masalah ya Pak Ustad ini nggak masuk logika sampai aku teh nah tapi nggak ada kan mama teh nya kada ieu aja saran lu jantan kan mama teh sedugi aya teh kan istilah namanya pas udah jalan 2 bulan kumaha lamun kieu nya saran pausnya pelajari heula selama 3 sampai 4 bulannya nanti kasih kesimpulan atau selama 4 bulan teh kumaha ya keuangan teh gitu nya paling gitu meureunnya maksudnya tah 4 bulan ya kumaha apakah kahatieu nu kaluar teh sesuai atau gitunya terus pembukuan aya lamun misalkan tepuguh ya tah mangga di maksudnya dek kuari deui sok janten
hari sebulan atau 2 bulan ngasih kesimpulan mah terlalu cepat benernya maksudnya gitunya meureun gitu ari sekali mah jantan ieu sana bapak kalau kitu kangge ngurus gitu pami eta rekeningna atas nama bapak atas nama bapak ATM-na mohon sami bapak atas nama bapak cuman passwordna hafal passwordna sejarah ningat hafal mohon kalau dina pami rekening atas nama bapak mah itu dicanak sesuai kebutuhan. misalnya canak banyak 1 juta simpan loh Mohon, tapi ya bapaknya roda loyal oke ya gitu Bager, ya bager masa rokok wah ribuan aya artos ya masih tahu tadi dakar aya mama oke ku mama diatur teh gitu tah kumaha sok dengan aya artos teh Ya, jika bere gitu. jam barudak tah gitu Aduh, insya Allah. Doakan dong Pak cek aku teh gitu. Kan dia juga kabari Iya, di gitu. jalan. Faiza sini. bere budak teh cenah Ini buat jajan ada Pak untuk saya doakan. sok itu gitu maksudnya saya katanya Ya, itu loyal saya. cuman kan sebagai anak mah aya perhitungan anak dan gitu ieu da bisi masih kan kumanya masih jang buat jang ke depanna kumaha Iya. gitu biasa ya makanan udah biasa ayah gitu ya. Tapi pas di apa? Dijatah Jatahnya tuh kadang ada kadang tidak teh jadi ya udah kan biasanya misalnya ayo mamah mah sakieu Iya. ari kata mamah mah sapotong gitu kadang aduh teteh lama setengah nama lumanya mah di ieu kitu nya aya setengah namanya dimaklum ieu mah sapotong sakitu bener aduh kumaha ai jantan ngomong ngobrolkeun konsep rezeki ge tedugi gitu sedangkan kan aya rezeki terus diaturnya maksudnya ulah dopikeun urang teh diatur deui gitu aduh jadi aduh kasihanan gitu Baiknya kita kasihanan tuh ke kakak tuh gimana Pak Ustadz? ya ya jadi Ada, memang ada. Itu ada. tampang aya dokter kan ya biasa aja Tadi dia. jam 12 mau ini bisa terpengalaman Tadi dia kan. Sok. Ayo nepangkeun Pak Ustadz. Kakak. ya Punten kamu belum saya semua mangga ya Sok tadi dia. Dia. iya tadi itu ya tehnya kata ini sareng ka bapak nya ieu mah nya tah bapak ieu Pak Mas teh kadang disegerakan dibagikeun tah ieu Pak Ustadna ya nya tah ini Mas teh aya Mas mah masuk nonton Pembagian cash kadang disegerakan itu mah mun saur bapak teh jan naon da eta mah masukna menjadi hak ahli jadi waris hak ahli waris Pak bapak kadang ngartosnya kata Hani ke bapak ya beli bapak ya bap jangan sok ngalamun tak gitu masih kena iya masih kena mau ngorina kalau mau eta kada dibagikeun itu emang jalan agamana kitu Pak itu tak kada disegerakan ya nu emas teh nya ya teh teras tah anu salah mangga jadi bingung ya jantan gini ya teh dalam pembagi gini ketika almarhum itu wafat itu ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami oleh bapak jadi ketika almarhum masih hidup itu ada hak nafkah nafkah tuh ada 2 kewajiban nafkah suami pada istri yang pertama qawam yang kedua nafkah itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 kata Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din kewajiban laki-laki atau suami itu sebagai qawam yang telah Allah beri keutamaan di antara kalian wa bima anfaqu min amwalihim dan yang kedua nafkahkan sebagian hartanya. Nah, yang dimaksud nafkah itu ada 3 hal Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Satu hal lagi Allah sebutkan dalam
surat Al-Baqarah ayat 6. Dua hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu dalam bentuk makanan dan pakaian. Yang dimaksud pakaian itu bukan hanya baju yang dipakai oleh istri, bukan hanya kacamata yang dipakai, tapi apapun yang dipakai oleh almarhumah mama, yaitu misalkan perhiasan, tas branded, tas mahal, itu adalah nafkah pakaian. Nah, tidak semua emas itu nafkah. Misalkan emas logam mulia itu kan emas, tapi itu bukan pakaian, tapi itu investasi. Nah, perhiasan atau ya emas pakaian atau perhiasan itu adalah sudah menjadi nafkah. Jadi ketika almarhumah wafat, maka itu sudah menjadi milik almarhumah. Nah, bagaimana kalau dipakainya cuma sekali-kali? Ya itu mah tidak semua pakaian kita dipakai tiap hari. Baju pun itu kan ada yang kita pakai hanya setiap keundangan, ada yang kita pakai setahun sekali ketika misalkan Id gitu kan. Nah, jadi baju saja itu tidak selalu kita pakai tiap hari. Nah, perhiasan pun sama. Walaupun perhiasan itu hanya baru dipakai sekali, yang namanya perhiasan itu menjadi hak mama. Nah, ketika mama wafat, maka itu harus dibagikan. Nah, terkait pembagian ini, Imam atau Syekh Ali As-Sobuni, seorang syekh dari Arab Saudi, guru besar bidang syariah, dia menyatakan bahwa pembagian waris itu ada 3 cara pembagian. Ada yang cash, yang harus langsung bagikan, contohnya tadi perhiasan, uang cash, nah itu harus dibagikan. Misalkan tabungan mama itu harus segera dibagikan. Yang kedua, pembagian delay. Pembagian delay itu seperti aset-aset yang agak sulit dibagikan, misalkan rumah ataupun misalkan tanah, kebun dan lain sebagainya gitu. Nah, ya tadi ada yang kelewat. Nafkah itu ada 3, makanan, pakaian, dan yang ketiga adalah tempat tinggal, yaitu rumah. Rumah yang ditempati bapak itu juga bagian nafkah. Kata Allah dalam surat At-Tolak ayat 6, askinu min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkanlah istri dan anak-anakmu di tempat di mana kamu tinggal. Nah, artinya rumah itu menjadi nafkah dari suami pada istrinya. Tapi terkait kalau 2 nafkah tadi, makanan, pakaian, semua ulama sepakat itu sebagai nafkah. Tapi kalau rumah itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan rumah itu sebagai nafkah, ada yang mengatakan rumah itu sebagai gonogini atau syirkah dalam ilmu faraid. Nah, itu Allah sebut terkait alasan syirkah, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 8. Kata Allah, lirijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasabna. Bagi laki-laki itu ada bagian yang kau usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian yang kau usahakan. Nah, rumah itu ada 2 pendapat. Maka itu mau dijadikan sebagai nafkah mama yang konsekuensinya nanti dibagikan, atau itu sebagai syirkah atau gonogini. Nah, bagaimana kalau rumah itu masih ditempati bapak? Ya, itu nanti pembagiannya masuk kategori delay, ditunda. Itu bisa dibagikan nanti pas bapak wafat. Nah, maka pembagiannya itu kalau ada ahli waris yang wafat sebelum bapak, maka pembagiannya harus gonogini. Kenapa? Sebab ketika bapak wafat dan sebelum bapak wafat ada ahli waris yang wafat, maka secara hukum Islam ahli waris itu tidak berhak mendapat bagian dari harta bapak. Sedangkan dari harta ibu dapat bagian. Kenapa? Pada saat ibu wafat, ahli waris itu masih ada. Nah, ketika bapak wafat, ahli waris itu sudah wafat, maka dia tidak berhak dari aset bapak. Itu standar atau pembagian dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan pada saat bapak wafat ahli waris itu masih ada, itu tidak usah digonoginikan. Kenapa? Karena walaupun digonoginikan nilainya tetap akan sama. Jadi daripada ribet digonoginikan, kalau bapak wafat ahli warisnya masih ada, langsung saja dibagikan. Nah, terkait aset-aset tadi atau misalkan harta warisan tadi,
perhiasan atau misalkan tabungan mama, ketika mama punya tabungan itu harus segera dibagikan. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya bapak mendapat 1/4, sisanya 3/4 itu dibagikan kepada ahli waris yang masih ada, yaitu 2 bagian buat ahli waris laki-laki, 1 bagian buat ahli waris perempuan. Kalau diasumsikan misalkan ada uang 10 juta, maka 10 juta itu 2,5 juta buat bapak, 2,5 juta masing-masing buat anak laki-laki dan anak perempuan 1,250.000 gitu. Itu sistem pembagian dalam Islam. Mungkin itu punten diulang. Bisa ya. Gitu. Katanya kenapa laki-laki harus lebih besar dari perempuan? Nah, kenapa laki-laki harus lebih besar dari perempuan? Karena laki-laki kewajibannya bukan hanya menafkahi keluarga inti, bukan hanya menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi juga ada kewajiban menafkahi saudara perempuannya ketika dia tidak ada yang bertanggung jawab. Misalkan ada saudara perempuannya yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya, siapa yang bertanggung jawab? Itu adalah saudara laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab atas keponakan yang masih kecil? Itu adalah saudara laki-laki atau om dan uaknya yang laki-laki gitu. Itu. Jadi itu makanya dalam Al-Quran pun tadi disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kemudian ayat selanjutnya wa bima anfaqu min amwalihim, dan memberikan sebagian nafkahnya. Jadi untuk suami itu bisa nggak apa-apa ngasih ke, bukannya apa-apa, harusnya ngasih kepada pasangan tuh jangan semuanya, tapi sebagian. Kenapa? Sebagian lagi ada hak yang lain. Hak siapa? Hak ibunya, hak saudara perempuannya ketika saudara perempuannya itu belum ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi kenapa pihak laki-laki atau anak laki-laki mendapat 2 bagian? Karena tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, terus gini, bagaimana kalau misalkan pas mama wafat ada dana takziah? Nah, ini tadi belum sempat dibahas. Nah, dana takziah itu bukan warisan. Kenapa? Sebab pertama, itu tidak diusahakan oleh mama. Yang kedua, adanya dana takziah setelah mama wafat. Ya, takziah amplop gitu. Nah, jadi misalkan kalau mama tuh, contoh misalkan mama tuh PNS, kan suka ada dana kematian atau asuransi kematian. Nah, itu mah beda lagi, itu bukan warisan. Bagaimana kalau dibagi rata? Boleh, karena itu statusnya bukan warisan. Badai dikabapakeun juga mangga gitu. Sareng ieu naroskeun ieu kan mamah teh haji ya. Artosna teh cenah nyari kieu jo Ustaz. Ari jatah hajina mah mau dianguskeun gitu. Cuman kan ieu teh artosna teh hoyong ngar supados adil hoyong dibagikeun gitu. Hoyong dinten misal teh mamah teh misal teh dicana kawi misal teh. Tah gitu hoyong supados teh sirik kan hoyong dibagikeun we kitu anu eta kumaha. Mangga janten Abdil sepakat itu jangan dihanguskan. Karena proses haji saat itu sulit gitu kan. Siapa ahli waris yang siap mengganti gitu. Nah, nanti siapa ahli waris yang siap mengganti, maka dia harus membayar sesuai dengan uang mamah dulu. Kalau 25 juta ya, misalkan 25 juta. Nah, 25 juta itu nanti ke bapak 1/4. Nah, sama seperti itu, ke bapak 1/4. Nah, sisanya dibagikan pada anak-anak, dan pembagian 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian buat anak perempuan. Bagian hajinya sama nih, haji orang cobi etangnya sama seperti itu. 2,5 juta kak. 25 juta dibagi seberapa? 5 berarti bagi 4. Nah, bapak kangge bapak 6.250.000. 6.250.000 nih. Perempuan laki-laki ibarat paling hoyong dietang kieu Pak Ustaz anu
anu nalangan tong dihitung. Oh iya, nggak bisa Oh, iya. Ya Bisa. Sepertinya biasanya gitu. Iya, nah bisa. Bagi- Gitu, nanti bagi. ngarep pasti Ketiga, ya? ngarep pasti. Nggak ada Bagi gitu. opat, Nah, gitu iya. tuh. Oh, bagi opat. yang mau Iya, ngelanjut jadi, gitu nggak usah Oh, mikir. buat Ini anak. kan dihitung ngelanjutkeun apa kan Hmm. pasti Oh, iya. kada dia. Ya. Nah, buat anak perempuan 3.125.000. 125.000. Anak laki-laki 6.250.000. Nah, nanti bisa anak laki-laki yang menggantikannya itu dikurangi 6.250.000. Mohon gitu ya. Gitu, Oh, ya. siap. Gitu. Mohon itu teh Jadi 25 juta itu dikirain kan 1.250.000. mohon pasti. Ya. Ya itu aduh kumanya salebar gitu. Ya, amanah. mohon. Itu hadiah gitu Itu bukan hanya itu, tapi mudah-mudahan ini jadi jariah nanti buat mama, karena pahala haji itu udah dicatat gitu. Jadi walaupun belum haji, niatnya udah mau haji, nah maka ada di itu gini. ya Sisirikan lah. harus Eta terus nanti jadi Sama ini tuh Pak Ustadz sama hibah kalau dalam Islam apa ya? Nah. itu wakaf tah kemarin Iya, tah hibah, wakaf wakaf, gitu. dah pas beres kita Pantau, pantau. Pas belum meninggal itu ngasih hibah gitu. Pas nanti udah meninggal itu jangan lupa ada apa gimana? ya. Nah gini, hibah itu menjadi hak penerima hibah. Jadi kalau misalkan mamah dulu menghibahkan, ini misalkan hibah itu ini adalah aset mama. Kalau aset berdua maka keputusannya juga harus ada di bapak. Nah kalau misalkan hibah itu hibah pribadi mama, maka hibah itu diabsah. Nah tapi yang namanya hibah itu hanya orang tua yang bisa mengambil kembali. Jadi kalau misalkan aset yang dihibahkannya itu punya mama dan bapak, maka yang berhak mengambil kembali itu bukan ahli waris yang lain, tapi hanya mama dan bapak gitu. Kata Nabi, hibah itu tidak bisa diambil kembali kecuali hibah dari orang tua pada anaknya. Jadi ada pengecualian, hibah, wakaf, apapun pemberian itu tidak boleh diambil kembali kecuali hibah dari orang tua pada anaknya. Tapi ingat, yang namanya hibah harus ada aspek keadilan. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir pada saat dia masih remaja, dia mendapatkan hibah dari ayahnya. Kemudian ibunya itu tidak setuju. Ibunya ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak setuju hibah yang dilakukan oleh suami saya. Kata Nabi, kenapa kamu tidak setuju? Sebab hibah yang dilakukan oleh suami saya itu hanya dilakukan pada Nu'man, sedangkan kami punya 10 anak. Nah, apakah boleh menghibahkan pada salah satu anak? Kata Nabi, ambil kembali hibah itu. Jangan sekali-kali engkau menghibahkan pada salah satu jangan sekali-kali engkau memberikan hibah dengan ketidakadilan. Barang siapa yang melakukan ketidakadilan, maka Allah akan mencabut kasih sayang darimu. Nah, artinya hibah itu tetap harus ada aspek keadilan. Kalau misalkan semuanya dikasih, kalau misalkan orang tua mau ngasih hibah, semuanya dikasih. Jangan salah satu. Nah, kalau hanya salah satu, maka yang berhak mengambil kembali itu adalah orang tua. Bagaimana kalau orang tua sudah wafat, kemudian tinggal anak-anaknya? Muncullah persoalan, kenapa yang mendapat hibah itu kamu misalkan. Nah, maka dengan kerelaan hatinya dia harus merelakan untuk mengembalikan hibah itu pada waris. Supaya apa? Itu supaya tidak ada permusuhan, perselisihan gitu. Jadi sekali lagi hibah itu yang boleh mengambil hibah itu hanya orang tua, ya, hanya orang tua. Anak yang lain itu kecuali kalau misalkan anak yang lain tuh tidak setuju pada hibah itu, karena hibah itu nilainya jauh lebih besar. Nah itu mah tinggal ada musyawarah, apakah hibah itu disesuaikan atau gimana.
Tapi yang penting hibah, yang berhak mengambil hibah secara total itu adalah orang tuanya. Berarti bisa batal ya Pak Ustadz? Bisa batal. Berbeda dengan waris. Waris mah tidak bisa. Waris itu tidak bisa waris. Yang bisa tuh saling menghibahkan waris, misalkan atau saling menghadiahkan waris, misalkan akang tuh dapat bagian lebih banyak. Nah, kemudian akang tuh ngasih kepada saudara perempuan gitu. Tidak bisa berdalih yang penting sama-sama ikhlas dibagi rata, itu nggak bisa gitu. Adanya hukum waris itu karena Allah tuh sudah menetapkan itu harus dilaksanakan. Jadi munculnya bab waris itu bukan dalam kondisi adem ayem, tapi justru munculnya ayat waris ketika banyak konflik. Jadi di para sahabat juga dulu ada konflik pembagian waris. Nah, baru Allah menurunkan ayat waris, dan pada saat itu para sahabat menerima. Jadi konsep waris itu tidak akan selesai kalau mengedepankan hawa nafsu. Nah, waris bisa diterima itu kalau kita mengedepankan keimanan. Para sahabat dulu konflik waris itu saat hebat, muncullah ayat waris. Imannya udah kokoh, mereka menerima ayat waris, siap menerima ayat waris. Nah, dengan pembagian waris itu kita harus mentaati apa yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau alasannya nggak apa-apa dibagi rata, yang penting sama-sama ikhlas, secara logika kan masuk akal, boleh secara logika. Kalau syariat pakai logika semua bisa boleh. Orang zina ketika mau dihukum, dan kami sama-sama ridho, rela bahaya ya. Orang judi, nah ketika di pengadilan, di sidang dia mengatakan, dan saya melakukan judi sama-sama ikhlas, berarti tidak akan ada syariat. Nah, adanya syariat itu tidak bisa menggunakan pakai logika, harus menggunakan pakai keimanan gitu. Kalau agama pakai logika semuanya bisa dirubah. Wudu pakai logika tidak logis. Kan yang membatalkan wudu itu bagian depan sama bagian belakang. Kenapa yang dicuci wajah, tangan dan kaki? Kan secara logika nggak nyambung. Nah, artinya itulah syariah. Syariah harus diterima dan keimanan, bukan pakai logika. Kalau pakai logika semua syariat bisa dirubah gitu. Jadi itu untuk pembagian waris tetap harus menjalankan syariah, beda dengan hibah. Kalau hibah masih bisa fleksibel gitu, tapi kalau sudah kategori waris tidak bisa. Nah, kalau misalkan ingin dibagi rata, ya berarti tetap pembagian waris itu harus sesuai dulu. Nanti ahli waris yang dapat bagiannya lebih besar, dia boleh ngasih. Itu mah boleh. Kenapa? Itu mah hadiah dari ahli waris sesama ahli waris gitu. Itu mah kan kita tidak berhak menghalangi kamu, nggak boleh ngasih hadiah warisan kamu. Kata siapa? Yang namanya menghadiahkan atau menghibahkan, yaitu mah gimana pemilik gitu. Akang nanti misalkan mau memberikan pada yang lain, pada ahli waris perempuan, mangga setelah ada pembagian waris. Yang tidak boleh tuh sekarang tuh langsung dibagi rata, itu nggak boleh, kecuali tadi yang tidak masuk kategori tirkah atau warisan seperti dana takjiah gitu, atau bahasa kita tuh asuransi kematian gitu. Nah, asuransi kematian itu kejadiannya sudah ada zaman Khalifah Umar. Jadi ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan ke Baitul Mal, wahai Baitul Mal, keluarkan budget dana buat para sahabat-sahabat kita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau oleh keluarganya. Nah, oleh Baitul Mal di zaman Umar bin Khattab itu dikasihkan pada keluarga almarhum, dan itu tidak diklaim sebagai warisan. Jadi istilah dana takjiah, istilah asuransi kematian itu kasusnya sudah ada zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu. Oh, Ustadz, kalau misalnya muncul wasiat pembagian pada saat orang tua masih ada, bagaimana ya hukumnya? Nah, gini,
tergantung. Kalau wasiat itu menjalankan wasiat agama itu nggak masalah. Tapi kalau wasiat itu melanggar agama itu nggak boleh. Karena Al-Quran itu sebagai wasiat buat umat, buat hambanya. Sunnah Nabi sebagai wasiat buat umatnya. Jadi artinya kita mau memprioritaskan orang tua, mau memprioritaskan Allah, itu pilihannya. Nah, kalau misalkan kita ini mah wasiat orang tua, kan pembagian waris juga wasiat Allah. Nah, kita mau menjalankan wasiat yang mana, kecuali orang tua tuh dia berwasiat, Omat ya nanti pas wafat tuh, sampai ada juga orang tua yang nulis nanti pembagian waris tuh harus sesuai dengan hukum Islam. Nah itu mah sampai dia menuliskan bagian-bagiannya sesuai dengan hukum Islam. Nah itu mah wajib dilaksanakan. Kenapa? Hukum Allah dan hukum wasiat Allah dan wasiat orang tua sejalan. Tapi kalau wasiat Allah dan wasiat Nabi tidak sejalan dan wasiat orang tua, maka kita harus memprioritaskan wasiat Allah dan Nabi itu. Nah itu kadang kita tuh menganggap bahwa wasiat orang tua itu wajib. Nah, dengan mengabaikan wasiat Allah. Jadi kunci kita harus menjalankan dulu wasiat Allah dan Nabi, baru wasiat orang tua gitu. Termasuk juga wasiat harta. Wasiat harta, misalkan orang tua tuh dia berwasiat rumah ini buat anak A misalkan, atau buat anak B. Nah, wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan dalam wasiat harta, kecuali wasiat kebaikan. Misalkan ada orang tua ketika dia masih hidup mengatakan, nah nanti ya khawatir usia ayah tuh nggak sampai tahun depan, nanti kamu tuh tahun depan harus masuk pondok. Nah itu mah wasiat kebaikan, bukan wasiat harta. Itu boleh, seperti yang dilakukan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu dia berwasiat, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adim. Itu kan ketika akan menjelang wafatnya, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau syirik pada Allah. Jangan sekali-kali engkau syirik pada Allah, sebab syirik itu merupakan kedoliman. Nah itu adalah wasiat kebaikan. Tapi kalau wasiat harta itu tidak boleh. Misalkan ibu kita tuh mewasiatkan rumah ini buat anak pertama atau anak kedua. Nah itu wasiat itu bisa batal. Kenapa? Kata Nabi, la wasiata li warisin. Tidak boleh kalian tuh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris itu masing-masing sudah ada hak bagian warisnya. Nah, tapi terkait wasiat, jadi wasiat itu pertama tidak boleh pada ahli waris, kedua wasiat itu maksimal 1/3 dari warisan. Nah, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang sakit, kemudian ditengok oleh Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat memberikan seluruh hartaku pada orang lain? Kata Nabi, nggak boleh. Kemudian kata Sa'ad, bagaimana kalau setengahnya? Gak boleh. Bagaimana kalau 1/3-nya? Boleh. 1/3 itu sudah banyak. Jadi kalau wasiat pada orang lain tidak boleh lebih dari 1/3 gitu. Nah jadi syarat wasiat harta itu yang pertama tidak boleh pada ahli waris, yang kedua maksimal jumlahnya 1/3 gitu. Gitu. Ustaz, sama ini dong, Ya. kalau udah dibagiin gitu ya hasilnya itu harus ada zakat, bayar zakat. Nah bagus, gini, ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa warisan tuh harus bayar zakat. Sampai saat ini saya belum menemukan hadisnya bahwa warisan tuh ada zakatnya. Yang ada itu adalah aset yang belum sempat dijakatin. Misalkan kos-kosan tuh ketika mama wafat itu misalkan tahun ini belum dikeluarkan zakatnya. Nah itu mah zakat bukan zakat pembagian waris, tapi zakat mal yang belum sempat dikeluarkan. Jadi nanti kalau ada aset-aset yang misalkan ada logam mulia nih, nah tahun ini itu belum sempat dikeluarkan zakatnya. Logam mulia tuh punya mamah misalkan,
tahun ini zakatnya belum dikeluarkan, keluarkan dulu zakatnya yang tahun ini. Nah, 2,5%. Iya, Biasanya ada ini kan, ya setahun sekali. setahun sekali. Setahun Jadi sekali. di akhir tahun Batas gramnya itu berapa? Ya, batas gramnya itu. batas gramnya 85 gram. Oh. Ya, 85 gram. 2,5. 2,5. Dua, ya, zakatnya 2,5. Zakatnya. Jadi pada saat akan membagikan waris itu dipastikan Atasnya 80. apakah semua aset sudah aman dari zakat. Kalau belum, keluarkan zakatnya. Ustaz, ya pada duhur ya. Kumaha ya. Pak Ustad, Mau ada satu ngobrol. lagi. Ya. Kan itu harus dijakatin ya, Ya. Kak. Kan kalau mama kalau dijakatin itu sama sebenarnya suka ngasih nih, kalau lebaran itu ngasih sebenarnya ke saudara-saudara yang belum mampu, nggak mampu. Apakah itu boleh? Ya, Kalau Ya, mama gitu seperti- tradisinya Iya. gitu. Apa, Jakatinnya Nah. gitu, jadi dikasih Hitung-hitung gitu, zakat. dikasihin ya, ya. di bismillahan dulu gitu. Ya. Nggak apa-apa. Jadi zakat tuh yang gini, zakat tuh yang penting 8 asnaf. Di antara 8 asnaf tuh itu fakir miskin. Ya. Fakir tuh dia yang sama sekali tidak ada sumber pemasukan. Miskin tuh dia ada sumber pemasukan tapi nggak cukup. Nah, itu nggak apa-apa karena justru sunnahnya zakat itu adalah kepada kerabat terdekat. Nah, kita mah kadang zakat teh ari nu kerabat dekat nama punten teu mampu ari zakat lang ka mana itu kan. Nah, justru sunnahnya zakat itu pada kerabat terdekat dulu gitu. Kalau misalkan kita ragu terhadap pengeluaran zakat, akan lebih aman ke amil zakat, akan lebih aman karena amil zakat itu ada SOP-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan di sekitar kita ada yang tidak mampu, itu lebih baik sekitar kita. Tapi dan catatan jangan pada orang yang berada dalam tanggung jawab. Misalkan ayah, bukan tanggung jawab sih, Istri kayak gitu. ya ke istrinya atau misalkan anak Oh. pada ayahnya itu nggak boleh. Kenapa? Iya. Ayah ketika dia sudah udur itu menjadi tanggung jawab anaknya, itu tidak boleh zakat itu pada ayah gitu. Tapi kalau keponakan dia bukan tanggung jawab kita, nah itu boleh gitu. Ya kalau mama gitu, kita Ya. suka ngasihnya juga. Ya nggak apa-apa, itu udah bagus gitu. Pak Ustad, abi mah hayang naraskeun hiji deui nu kontrakan. Enggak tahu ya. Hayang jungkeun detailna banyak bertanya ieu mah. Pokona mah ya teh janten ari ieu mah kan kontrakan teh maksud kanu harta non harta Delay. teh kan ieu teh aya penghasilan namanya. Kamis misal ieu mah nya urang buleutkeun ya Pak Ustad. 5 juta we misalna teh nya. Tah 5 juta we sabulan misal ieu mah nya. Tah terus ari ieu kumaha ieu nya misalna teh da abdi teh nyarios dibagikeun aya bapak kene. Saena kumaha gitu lah, abdi mah intina mah kitu we. Kok saya kumaha lamun dibagikan secara bagi rata atau secara agama gitu lah. Ya. Intina mah kitu. Nah gini, pembagian waris itu tadi saya sebutkan ada 3, ada cash, delay, dan continue. Cash itu tadi tabungan mama, kemudian juga perhiasan itu harus segera dibagikan. Yang kedua delay itu tadi aset-aset yang tidak bergerak. Nah yang ketiga itu pembagian secara kontinu, yaitu tadi usaha, perusahaan kontrakan, dan juga saham dan lain sebagainya. Nah untuk pembagian kontrakan karena itu berawal dari sebuah aset diam, maka itu berlaku yang namanya syirkah gunung gini. Nah kalau misalkan per tahun tuh menghasilkan 5 juta, maka 2,5 juta buat bapak, 2,5 juta lagi dibagikan pada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Bapak 1/4, sisanya kepada anak-anak. Ya 3/4 buat anak-anak. Dan pembagian anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oh saminya Ya, sami. berarti Cuman keluarin dulu setengah. yang kayak di buat oke bapak. siap. Ya. Berarti dikurangi kalau Ya, biaya operasional. Tulis aja dulu. Pakai we nya hasil bersih. Ya, nah, ya, jadi gini, untuk yang dibagikan itu Hasil ya bersihnya, hasil gitu hasilnya, sisanya. terus Karena gitu. harus disisakan buat perbaikan dan Ya, sebagainya, gitu. buat operasional. Sudah
siap. Ya, termasuk Bisa juga bagi setengah terus bapak dapat seperempat lagi Iya. dari setengahnya ya Ustaz iya, gitu ya. betul, ya. Ya buat Nah, suaminya sekarang gitu. Ya, operasional tuh Setengah buat bapak. Setengah dulu, kasih dulu. Dan setengahnya itu seperempatnya buat bapak. Seperempat dari setengahnya tadi. Iya, sisanya. betul. Urut bantukeun. Siap. Ah, atur nuhun lah. Sok, Kalau seandainya ya, deui, ternyata bapak nih udah kayak meninggal, berarti Full punya anak-anak. info. anak sistemnya Bagi- rumus yang dua itu, bagi dia satu, satu dua bagi kakak satu. itu. Iya. Bagian itu Dua bagian bagian laki, satu. satu bagian perempuan. Tapi biasa nama mama lamun beli perhiasan Sedekah heula. langsung di Jakarta. Majalah. Oh iya, mohon. Jantan perhiasan biasa mah pami perhiasan masuk langsung. Ya, biasa masuk langsung. Nah, terus jantan masihan info bahwa mas mah tes amannya Pak. Mas mah aman tina jakat nya. Jantan Tahun ini nggak tahu terus apa, Tapi dikeluarkan kalau jakat mah sekali, 1 kali. satu kali. Jakat pembelian. Ya, ya jakat pembelian maka kayak perhiasan itu cukup sekali, Sekali. kecuali kalau jakat mal, misalkan investasi kayak misalkan LM gitu. logam mulia, Logam mulia. LM mah kan itu investasi. Nah itu dikeluarkannya tiap tahun. Kalau jaket pembelian itu gramnya juga ada batasnya. Eh, 1 gram juga harus di jaket juga. Nah kalau perhiasan pun sama sebetulnya mah, tapi akan lebih afdol. Jadi itu masuknya sedekah. Ya, jadi masuknya sedekah, tapi akan lebih afdol itu dikeluarkan sedekah tapi dengan nominal sesuai zakat. 2,5 ya. Ya. Terus Naon di deui? sholat. Pak Ustad itu Oh. banyak banget. Heeh sih sholat tuh, Pak Ustad, tapi ya jam sholat. Pengamal detik wae Namanya saya mah yang dugi tabu satu. Tapi karunya bisa silat deui. Bisa jantan kuliah juga. Jadi Suka SKS. Kuliah gitu lumayan. Iya. Si Istirahat lah lebat deui kan kuliah setengah 1 lebat. Ya, Biasa kemarin. lamun beli perhiasan Ya, di Jakarta Di Jakarta. terus persen, Ya, 2,5%. 2%. 2% berapa mah? Iya, Tapi nggak ada yang masjid. Ari sedekah mah rajin lah ngomong mah kita Iya. berharap cuman banyak penerusnya itu mah Oh, anu selanjutnya ari masalah kitu malah seharian ngomong mama teh soleh ya itulah cuman ya udah tidak kena begitu selesai payogi bakal ilmu istilahnya mah gitu tuh ya dulu pada DJ pada di atas Di di masjid, masjid Pak. Ustad. Di masjid. Siapa tuh Oh, siapa yang oh. masjid ini nah saya gitu dulu Dia kata 12. oh gitu nya atas beli ya dari Mohon sami. atau nuhun pisan bapak nama Penjelasannya sami, Bapak sareng atau nuhun abi mah karena tos jantan solusi osok naos gitu jangan sok aya ceramah gitu sebulan teh sekali sok aya ceramah tentang waris tentang pernikahan tentang ya keluarga gitu Di mana? sami di dia Pak di masjid di dia Hmm. di Papua sok nih ikutan PKP kan mau di kelurahan sami gitu Bubaris. mohon sami. Ustad nanya kalau anaknya tunggal gimana itu teh? Nah, kalau laki-laki semuanya ke anak laki-laki, sisanya itu. Kalau anak perempuan dia dapat setengah. Misalkan yang tunggalnya tuh anak perempuan, itu setengah. Sisanya pada saudara kandung almarhum. Misalkan mama tuh punya satu anak perempuan, maka 1/4 buat bapak, seperempat buat bapak, sisanya setengahnya buat anak perempuan, setengahnya lagi buat saudara kandung. Saudara kandung dari mama. Dia ke pinggir gitu. Ya, adik kakak mama. Sudah selesai ya.
pisan, mahal pisan. Tugas kami menjaga bapak. Terus Tugas kami. Iya, Cak. Iya. Tukang ngadoakeun di hiji deui. Tukang ngadoakeun di hiji deui, iya. Iya, ke amin ya tuh. Ke amin. Kami Pak Ustadz S2-nya. Ke amin. pendidikan Islam Pendidikan Islam. sampai semester Ya teh kedua sok ya. aya Itu di PAAP di- gitu Ustaz itu. Di apa? Di AIN. Mana Itu tuh? nih. Iya, Win. Win. Oh, di Ante Win. di IIP Institut Agama Islam. Jadi pembuka kami Pak Ustadz Am ceramah biasanya Pak Ustadz ayat ayat Kita jasa Ustaz sekali. nu Aslinya di Banjaran Pak, di Banjaran. Sari Ante gitu. di di Cicaheum. Oh, Linggih mah. Tapi Itu ya. ya ceramahnya Di malah Banjaran, di Sari. di Kaliman Jandesari. Matak pas ninggal foton Allah ieu mah cik teh. Aduh, Da asing. jadi hud da asing asa dibanggakan gitu. Dan Ustaz Jaya Jatnika. Tapi asal jalan ini itu ya kemana? Saha? Itu Pak Ustaz Jaya Jatnika itu pembawa acara. Oh, iya Jatnika. Oh, Jatnika ya, Jatnika nya. Langki Asal Langki ya. Langki. Oh. Lama hari ini mah sok sok ningali beres lari ningali beruntun. Langki. Oke, weh. Kemarin teh ngontaknya ke iya nya ke CS nya teh. Hah? Ngontaknya ke CS. Ka Budina, ka admin di Oh, anu ka di admin. Lindung hewan. Hmm. Wah, di Lopeng ya. So abdi teh pasana nomor abdi pados waktosna ieu non cocok gitu. Mohon. Karena pami lewat admin kan malah Malahan mohon. abi teh ngontaknya terus hampir 2 sasi. Oh, Nah, eta terus seberapa kali gitu. Oh, Sampai Siapa? acan haji ibadah haji teh. Terus seberapa kali lah gitu. Ya, Sampai kamar. hoyong ngawaskeun deui. da abdi teh nyarios ka CS teh. Pami aya nu perlu jadwal abdi duwi ka Idul Adha terus full. Mohon, Matang mohon. memang tak kemari. Ya, hoyong ngobrol deui seueur kana. Mohon kami iya Ya, kelanjutannya tiasa perintahnya. Mangga, sanes waktos mudah-mudahan Masih Jadi dulu. langsung ke Pak Ustadz langsung, nggak usah ke CS. langsung aja Oh, kaki. mohon. Karena abdi bade langsung pamit. Oh, mohon mau masjid di sana. Pada di Oh, yang masjid. Ayah. Oke, sebentar. Mau di itu aja. Iya tuh. Mang. Kewet, kewet. Oh, kewet. Tayo. Kewet mobil di pasir. Oh, ya udah. Enggak, maksud Mang. miring Kalau dia senang kan paling apa mantan. Ya. Pamitan. Oh, Terima kasih, mohon, Bu. mohon, mohon. Bapak, balik. Bade pamit. Sing sehat.